Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang dikawal sipir. Kemudian sipir itu mengeluarkan pria tersebut dari tahanan, karena hari ini adalah hari di mana dia dibebaskan, seusai menjalani masa tahanan selama 7 tahun di penjara. Mantan napi itu bernama Jack Green. Akhirnya, Jack bernafas lega di bawah guyuran air hujan. Dia telah mempelajari makna dari penawanannya. Dalam setiap permainan dan penipuan, selalu ada seorang lawan dan seorang korban. Sepertinya, Jack ini selanjutnya akan menuntut balas pada orang yang sudah menyeretnya ke dalam penjara. Lalu di lain tempat, di sebuah kasino mewah, terlihat seorang mafia judi bernama Dorothy Mika. Bersamanya ada seorang pria yang merupakan tangan kanannya yang bernama French Paul. Mereka saling mengawasi pengunjung kasino. Matanya melirik ke sana kemari karena menunggu kedatangan seseorang. Sementara itu di lain sisi, terlihat Jack bersama kelompoknya sedang dalam perjalanan. Di situ ada seorang pria bernama Billy yang merupakan saudara Jack. Dia menanyakan apakah kedatangan mereka kali ini adalah langkah yang tepat. Jack pun hanya menjawab mereka harus membayar atas hutang sebab dan akibat yang terjadi. Tidak tahu apa maksud dari perkataan Jack ini. Kemudian, mobil mereka pun berhenti di depan gedung kasino. Jack dan kelompoknya segera turun dari mobil. Ternyata, di situ diketahui bahwa Mika dan kelompoknya adalah musuh Jack. Tidak lama setelah itu, staf kasino langsung mengantar Jack dan kelompoknya ke lantai atas. Saat akan memasuki lift, Jack sedikit ragu-ragu. Sepertinya, dia punya trauma tersendiri jika naik lift. Namun, Jack mencoba menghilangkan keraguannya dan segera masuk ke dalam lift. Ketika mereka keluar dari lift, staf itu hanya memperbolehkan 2 orang saja yang boleh bertemu dengan Mika. Sisanya harus menunggu. Sehingga hanya Jack dan Billy saja yang menghampiri Mika. Seketika itu juga, Mika yang melihat kedatangan Jack langsung mengusir salah satu pria di situ yang dia rasa waktunya sudah habis dalam permainannya. Kemudian, di situ Mika bersikap kagum kepada Jack karena mampu melewati segala rintangan hidupnya. Mika juga menanyakan apa arti kedatangan Jack ke situ dan keuntungan apa yang akan dia peroleh. Di situ, Jack pun tidak banyak berbicara. Dia justru meminta seorang pria di situ yang bernama Radi yang duduk di sampingnya untuk bermain. Walau pada saat ini Jack sengaja kalah agar Mika tetap menganggapnya lemah. Jack pun lalu membayar Radi dengan sekoper berisikan dolar. Karena Mika terus mengoceh, Jack kemudian menantangnya secara langsung. Between blue and white. Di luar dugaan Mika, Jack justru menang dalam tantangannya. Jack pun mendapatkan hadiah uang yang begitu banyak. Sementara itu, Mika terdiam kesal karena merasa dipermalukan di tempat umum. Saat Jack akan keluar dari kasino, tiba-tiba saja ada seorang pria gemuk yang mencegatnya. Pria gemuk itu bernama Zack. Ia langsung memberikan sebuah kartu nama kepada Jack. Hal ini dilakukan Zack karena mengerti bahwa Jack akan menghadapi masalah besar, sehingga Zack menawarkan bantuannya. Sambil berjalan, Jack sempat memikirkan siapa sebenarnya Zack ini. Tepat di luar ruang kasino, Jack tiba-tiba merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Ia pun terjatuh dari tangga. Sementara itu, Mika yang masih kesal karena dikalahkan dan dipermalukan oleh Jack di depan umum, meluapkan kekesalannya kepada Paul. Mika kemudian meminta Paul untuk memburu kelompok Jack dengan meminta bantuan seorang pria yang bernama Sorter. Mika tidak ingin ada orang yang berlagak seperti gangster di wilayahnya. Take shorter and slim biggins. You do it quickly, you do it quietly. Di sisi lain, Jack yang tadi terjatuh langsung dibawa ke rumah sakit. Di sana ia diperiksa dan dilakukan cek darah. Untung saja, Jack lekas pulih dan diperbolehkan pulang. Setelah pemeriksaan selesai, Jack bersama kelompoknya pulang ke rumah tanpa Billy. Jack tidak sadar bahwa rumahnya sudah diawasi.
Ternyata mata-mata itu adalah seorang penembak jitu bernama Sorter yang merupakan suruhan Mika. Paul yang tahu bahwa Sorter gagal dalam menjalankan aksinya, segera melaporkan kegagalan Sorter. Mendengar hal ini, Mika sangat marah dan heran mengapa kali ini Sorter bisa gagal. Begitu pula dengan Sorter sendiri yang merasa heran mengapa aksinya untuk menghabisi Jack gagal begitu saja. Padahal sebelumnya, dia tidak pernah meleset saat menembak. Kemudian, di lain tempat, terlihat Zack membawa Jack yang selamat ke sebuah bar. Lalu Zack mengenalkan Jack kepada anggota gengnya yang bernama Avi. Saat pertemuan itu berlangsung, menariknya Avi dan Zack berhasil mendapatkan hasil pemeriksaan medis Jack. Avi lalu mengatakan bahwa Jack akan meninggal dalam kurun waktu 3 hari karena Jack terkena penyakit mengerikan yang menyerang darah dan organnya. Jack hanya terdiam mendengar apa yang Avi katakan, sembari mengamati bekas pemeriksaannya. Avi juga berkata bahwa mereka sudah membantu menyelamatkan Jack secara cuma-cuma. Namun, untuk bantuan selanjutnya tidak ada yang gratis. Oleh karena itu, Avi menawarkan 2 syarat agar mau membantu Jack. Dalam pikiran negatif Jack, dia merasa seperti diperalat. Namun, lagi-lagi Jack hanya bisa terdiam. Zack kemudian mengatakan syarat pertama, yaitu Jack harus memberikan harta yang dia peroleh, sekecil apapun itu, kepada geng Avi dan Zack. Syarat kedua, Jack harus mematuhi apapun yang diperintahkan oleh Zack tanpa membantah, termasuk menjawab apa saja pertanyaan yang terlontar dari mulut Zack. Avi menambahkan bahwa Jack tidak punya banyak waktu selain mengikuti 2 persyaratan tersebut. Avi juga tahu bahwa Mika dan para anak buahnya sedang memburu Jack. Oleh karena itu, mereka akan melindungi Jack. Mereka pun memberikan waktu 3 jam kepada Jack untuk mengambil keputusan. You have 3 hours to decide. And in reality, you don't have a choice. You will do as we tell you. Jack kemudian mengunjungi rumah sakit tempat dia diperiksa. Setelah tiba, dia langsung menemui dokter yang memeriksanya. Dokter tersebut mengatakan bahwa Jack terkena penyakit darah langka. Pikiran negatif Jack terus mengatakan bahwa dia tidak percaya pada vonis dokter. Jack pun langsung menuduh dokter telah bersekongkol dengan Avi dan Zack. Di situ, Jack langsung menodongkan pistol sembari bertanya apakah dokter itu mendapatkan uang suap. Namun, dokter tersebut mengatakan bahwa dia tidak tahu apapun yang Jack katakan. Jack mencoba menenangkan dirinya, lalu mengurungkan niatnya untuk menembak dokter itu. Di sisi lain, Sorter kini telah berada di kediaman Mika. Ketika Mika bertanya mengapa kali ini Sorter gagal menembak sebanyak 3 kali, Sorter hanya bisa menjawab bahwa itu karena perasaannya sedikit ragu. Namun, Mika meminta Sorter untuk tetap fokus menembak, sebab Mika membayar Sorter karena kemampuan menembaknya, bukan perasaannya. Sore harinya, setelah pergi dari rumah sakit, Jack kembali menemui Avi dan Zack. Jack juga membawa 1 tas berisi uang sesuai dengan syarat pertama, dan mereka pun setuju untuk membantu Jack. Setelah itu, Zack menyuruhnya untuk melakukan pekerjaan pertamanya, lalu memberikan kunci mobil kepada Jack. Kali ini, mereka pergi untuk menemui seseorang yang ingin berutang. Ternyata, di situ terungkap fakta bahwa Avi dan Zack adalah rentenir kelas gurita. Sesampainya di tempat si pengutang, Avi menyuruh Jack untuk memberikan tas berisi uang kepada orang tersebut. Seperti hutang pada umumnya, bunga yang diberikan pun tidak tanggung-tanggung banyaknya. Setelah urusan selesai, mereka akhirnya kembali pulang. Ketika dalam perjalanan pulang, Avi dan Zack bertanya tentang siapa sebenarnya Mika dan apa keterlibatan Jack dengan Mika. Jack menjawab bahwa Mika adalah mafia judi yang sangat licik. Mika juga memiliki anak buah yang kuat dan penurut, yaitu para tangan kanannya yang dikenal ganas. Mika menguasai segala daerah dengan permainannya. Ia juga memegang para penjudi terhebat, namun satu persatu dari mereka tumbang. Akhirnya, mereka meminta Jack untuk terlibat. Awalnya, Jack tidak sudi membantunya. Namun, setelah anak buah Mika mengancam Billy dan putrinya, akhirnya Jack menyetujui untuk terlibat dalam permainannya. Saat permainan dimulai, Jack berhasil menang dari lawannya, yaitu George. Namun, ketika George kalah dan menghina ibu Jack seperti keledai, Jack yang kesal akhirnya menembak kaki George. This one'll make you laugh. Tiba-tiba saja,
Suasana area permainan menjadi semakin rusuh. Uang yang ada di permainan pun raib, yang pada akhirnya membuat Jack menjadi kambing hitam atas insiden di permainan judi tersebut. Ia pun masuk penjara selama 7 tahun. Tidak hanya itu, anak buah Mika juga melakukan ancaman kepada kerabat Jack, yang berujung menewaskan istri dari sepupunya. Jack pun mengerti bahwa Mika telah merencanakan semua aksi kejinya ini. Pada malam harinya, Mika dan Paul mendatangi kediaman rekan bisnisnya yang bernama Gold untuk meminta penangguhan waktu. Namun ternyata Gold sedang tidak ada di tempat. Di situ hanya ada Lily Walker, sang asisten pribadi, beserta ajudannya. Mika mengatakan kepada Lily bahwa dia ingin meminta penangguhan waktu sebab dia belum bisa membawa serbuk putihnya. Namun, Lily tidak terlalu banyak bicara. Ia hanya mengingatkan Mika bahwa Gold tidak bisa memberikan waktu lebih lama, karena banyak sekali orang di luar sana yang ingin berbisnis dengannya. Good day. Di tempat lain, terlihat Jack menemui Avi dan Zack. Jack memberikan 2 tas besar berisi uang. Di situ, Jack juga menceritakan bagaimana kesehariannya saat hidup di penjara. Selama 7 tahun, dia hanya berkomunikasi dengan 2 orang pria. Pria pertama adalah ahli bermain catur, dan yang kedua adalah ahli menipu. Mereka bertiga ini saling berkomunikasi satu sama lain lewat buku bacaan perpustakaan keliling di penjara. Di dalam buku, si ahli catur dan si penipu mengajarkan Jack berbagai macam ilmu melalui kata sandi dan kode tulisan agar tidak ketahuan oleh sipir. Jack memuji teman penjaranya yang sangat pintar dalam menipu. Mereka memiliki ambisi besar untuk melaksanakan penipuan dengan sebuah rumus untuk memenangkan permainan. Kedua teman napinya berjanji kepada Jack untuk membantunya, serta akan mendukung setiap langkah Jack. Janji itu mereka buktikan dengan cara mereka berhasil melarikan diri terlebih dahulu dari penjara. Tidak tahu bagaimana caranya, bahkan kepolisian tidak bisa melacak keberadaannya. Mereka menghilang seperti angin. Namun, beruntungnya, 2 tahun setelah temannya menghilang, Jack akhirnya bebas dari penjara. Dan ternyata, kedua teman napinya ini tahu tentang keburukan Jack dan kejahatannya. Bahkan mereka tahu di mana Jack menyimpan uangnya. Setelah Jack kehilangan uangnya di penyimpanan akibat ulah dari kedua teman napinya, mereka hanya meninggalkan pesan agar Jack bermain pada lawan yang lebih cerdas. Tidak lama kemudian, setelah Jack menceritakan pengalamannya, Zack lalu menyuruh Jack untuk melakukan misi selanjutnya. Jack pun menuju ke tempat kediaman pengutang yang ternyata adalah seorang wanita parubaya. Di situ, Jack tidak tega merampas satupun harta dari wanita tua tersebut. Ketika Zack meneleponnya, Jack mengatakan bahwa tidak ada satupun barang yang bisa dia ambil. Karena di rumah tersebut hanya terdapat televisi rusak dan seekor anjing, walaupun Zack menyuruh Jack agar mengambil anjingnya, Jack tidak mengambilnya. Akhirnya, Zack menyuruh Jack agar meninggalkan tempat tersebut. Sebelum Jack pergi, dia justru meninggalkan uang untuk wanita tua itu. Siapa tahu uang tersebut akan dia gunakan untuk melunasi hutangnya kepada Avi. Selanjutnya, Jack pergi menuju ke sebuah kantor yang bernama Horowitz untuk menagih hutang. Sementara itu, Avi dan Zack melancarkan misinya untuk mencuri sekotak serbuk putih milik Mika. Saat Jack datang, Zack bertanya apa yang dia dapatkan dari wanita tua dan Horowitz. Jack dengan santai menjawab kalau dia tidak mendapatkan apa-apa karena target mereka saat ini tidak memiliki apapun untuk dilunasi. Sehingga membuat Zack mengatakan, jika Jack tidak berhasil menyita barang atau menagih hutangnya, maka Jack-lah yang harus membayar. Jack pun tidak masalah jika harus membayarnya. Sementara itu, di sisi lain terlihat Paul melaporkan kejadian pembobolan gudang penyimpanan serbuk putih kepada Mika. Karena laporan tersebut, Mika sangat marah terhadap anak buahnya. Bagaimana bisa semua ini terjadi? Termasuk menyalahkan Paul. Kemudian, Mika menyuruh Paul untuk mencari serbuk putih kembali dimanapun tempatnya dan berapapun harganya. Lalu, Paul memberikan solusi bahwa hanya ada satu cara, yaitu jika ingin mendapatkan serbuk putih ini, maka harus membelinya melalui seorang pria yang bernama John. Mika yang menyetujuinya akhirnya tanpa berpikir panjang memerintahkan Paul dengan berani mendatangi markas John. Ketika sudah tiba di markasnya, John seperti mengacuhkannya, walaupun Paul sudah menawarkan dengan harga yang berkali-kali lipat.
Namun Paul belum juga mendapatkan jawaban atas tawarannya. Di situ terlihat Paul seperti kesulitan untuk mendapatkan persetujuan tawaran dari John. Namun diam-diam, kolega John justru melakukan kerjasama dengan Paul, dan hal ini pun diketahui oleh John. Lalu John pun memarahi koleganya itu serta ingin melakukan perlawanan. Mika yang mengetahui perlawanan John, dia tidak akan takut karena yang terpenting dari semua itu adalah mendapatkan serbuk putih itu. Setelah itu, Paul menunjuk salah satu anak buah Mika yang bernama Lou untuk bertransaksi dengan kolega John yang bernama Wong. Mereka akan menukar sejumlah kotak uang dengan serbuk putih di sebuah hotel. Di saat yang bersamaan, Jack bersama Avi, Zack, dan seorang wanita yang bernama Doreen menyelinap ke dalam hotel. Mereka berpura-pura menjadi petugas kebersihan. Mereka melakukan aksinya melalui kamar yang berada di tengah-tengah antara kamar kolega John dan kamar Lou. Dengan melubangi antar kamar, mereka menyemprotkan gas tidur, sehingga baik pihak kolega John maupun Lou sama-sama tertidur. Talk to me, you motherfucker. Setelah mereka semua tertidur, Jack dan kelompoknya segera bergegas masuk, lalu mengambil serbuk putih, uang, serta jam tangan yang bermerek. Setelah itu, mereka pun kembali ke markas. Tidak lama setelah melakukan aksi sabotas, Jack dan Avi bermain catur. Mereka saling berbincang tentang strategi permainan. Menurut Jack, saat dalam permainan ada beberapa aturan. Yang pertama, dalam setiap permainan dan tipuan selalu ada lawan dan ada seorang korban. Jika pintar bermain, maka dilakukan dengan bermain bersama lawan yang lebih pintar. Yang kedua, semakin mutakhir permainannya, maka semakin mutakhir pula sang lawan. Jika lawan sangat bagus, maka dia akan menempatkan korbannya di area yang dia sukai. Semakin besar lingkungan, maka semakin besar pula peluang untuk dikuasai. Saat lawan tertantang, maka investasi korban dan kecerdasannya dipertanyakan. Checkmate. Keesokan harinya, Jack diajak Avi dan Zack ke kantor Horowitz untuk menagih hutang. Ketika mereka sudah sampai di Horowitz, tiba-tiba Jack mendapatkan telepon dari Billy. Di situ, Billy meminta agar Jack menjauh dari Avi dan Zack, sebab mereka adalah kaki tangan Sam Gold. Sam Gold ini adalah seorang mafia yang tidak pernah menampakkan dirinya. Kemudian di situ Jack hanya terdiam mendengar apa yang Billy katakan. Jake, get out of there. Ketika Jack selesai menerima telepon dari Billy, dia pun segera masuk ke dalam. Saat di dalam kantor Horowitz, terlihat Zack sedang mengancam pria parubaya dengan sebuah pistol. Tanpa ampun, Zack lalu meminta Jack untuk menembak ke arah salah satu karyawan Horowitz. Namun, Jack menolaknya. Mereka membujuk Jack bahwa dia tidak perlu menembak sampai mati, hanya sekadar melukai untuk memeras. Namun, Jack tetap tidak mau melakukannya. Saat Avi memaksa dan mendekati Jack, dia pun segera mengarahkan pistol ke arah Avi. Namun ketika itu pistol yang diberikan Zack ternyata adalah pistol kosong tanpa peluru. Sementara Avi justru memegang pistol yang masih aktif. Setelah tersadar, Jack mendatangi rumah Billy karena dia mengkhawatirkan putri Billy. Namun Billy meyakinkannya agar tidak perlu khawatir. Justru Jack harus lebih khawatir pada kondisi kesehatannya sendiri. Setelah itu, Jack mendatangi dokter untuk kontrol kesehatannya. Ternyata vonis pemeriksaan kesehatan sebelumnya itu salah total. Dari situlah Jack sadar bahwa semua yang terjadi padanya sudah direkayasa oleh Avi dan Zack untuk membuktikan kekuatan, ketegasan, dan keberaniannya. Hal ini terlihat pada saat Avi menembak karyawan Horowitz, yang sebenarnya tembakan itu meleset. Uang yang diberikan Jack kepada Avi dan gengnya sebenarnya sudah disumbangkan untuk wanita tua kemarin. Wanita tua tersebut pun sebenarnya sudah memiliki uangnya karena mendapat sumbangan dari Avi dan kelompoknya. Namun, sampai saat ini Jack tidak pernah sadar akan hal itu. Justru, Jack merasa bahwa dia sudah dipermainkan oleh Avi dan Zack. Di sisi lain,
terlihat Paul melaporkan hasil investigasinya kepada Mika. Paul mengatakan bahwa seluruh tindakan perampasan yang terkait serbuk putih adalah akibat ulah George. Hal ini membuat Mika semakin marah. Namun, Mika tetap menyuruh anak buahnya untuk menangkap Jack terlebih dahulu. Kemudian, anak buah Mika pun memburu Jack lengkap dengan berbagai persenjataan. Namun, Jack tetap berhasil lolos. Anehnya, salah satu anak buahnya justru mati akibat terkena tembakannya sendiri. Jack yang berhasil lolos pun langsung mengunjungi Avi dan Zack pada malam harinya. Di situ, Avi dan Zack justru mengungkap kejelekan Jack. Avi mengatakan bahwa Jack-lah yang membuat para Eddie bermunculan. Para Eddie ini ternyata ada Eddie A, Eddie B, dan Eddie C. Sebelum bekerja pada Mika, para Eddie tersebut bekerja dengan Jack. Hingga suatu ketika, Eddie tidak sanggup memberikan uang kepada Jack. Sehingga mau tidak mau, mereka berhutang kepada Mika. Lalu Mika tertarik pun akhirnya mengangkat para Eddie itu untuk langsung bekerja dengannya. Walaupun begitu, Eddie ini masih tetap percaya dengan Jack. Mereka menipu Mika, lantas Mika meminjamkan uang kepada Eddie, yang selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Jack. Begitu seterusnya hingga Jack kaya. Jack menikmati uang dari para Eddie, sementara para Eddie berusaha terus berargumen bagaimana agar bisa membayar uang kepada Mika, walaupun harus disiksa. The amount of cash they now owe them. Akhirnya para Eddie tersebut mati di tangan kanannya, yaitu Paul, atas suruhan Mika. Dengan kata lain, Jack bisa menghabisi orang hanya dengan kata-kata bijak. Di lain tempat, Mika yang sedang makan malam bersama rekannya, didatangi oleh salah satu anak buahnya yang sempat memburu Jack. Namun Mika tidak mendapatkan hasil apapun, dan di situ dia pun sempat kesal. Lalu tiba-tiba Mika terkena cipratan noda merah akibat peristiwa baku tembak. Para anak buah Mika pun langsung mengamankannya di lantai. Namun di situ Mika melihat seorang wanita pelayan yang tergeletak karena tertembak. Tiba-tiba wanita pelayan itu ternyata masih hidup, lalu hendak menembak Mika. Akibat terkena tembakan di tangannya, beruntung Mika masih selamat. Sedangkan wanita pelayan tersebut ternyata adalah mata-mata suruhan John. Mika kemudian meminta Sorter untuk menghabisi nyawa anak buah John. Tanpa pikir panjang, Sorter langsung mendatangi tempat anak buah John. Selain mengincar nyawa anak buah John, Sorter juga menginginkan nyawa John untuk mati. Di sisi lain, Jack perlahan mulai sadar bahwa Avi dan Zack sebenarnya adalah teman napinya ketika di penjara. Namun pikirannya kembali tidak tenang karena rasa bersalah Jack yang sudah menimbulkan banyak korban yang sudah terlibat dalam kasusnya. Setelah itu, Jack pergi menuju ke sebuah yayasan amal anak, lalu menyerahkan sejumlah uang dan mengatasnamakannya sebagai Mika. Pada malam harinya, saat pikirannya masih kacau, Jack justru mendatangi rumah Mika karena dia ingin menghabisi Mika dengan pistol yang dia bawa. Namun hatinya tidak tega, sementara pikiran negatifnya terus meminta untuk menghabisi nyawa Mika. Kemudian Jack pun mengurungkan niatnya dan memilih keluar dari kamar Mika. Lalu Mika terbangun dan dia mengetahui bahwa Jack akan menghabisinya. Mika pun segera mengejar Jack dengan membawa pistolnya. Dan saat Mika menemukan Jack, lalu Mika mengarahkan pistolnya ke arah Jack. Namun Jack di situ hanya terdiam dan seolah-olah tidak ada perlawanan. Dia hanya tersenyum kecil sembari terus menatap mata-mata tanpa berkedip. Mika yang terguncang mentalnya pun justru menangis. Dia pun tidak sanggup mengarahkan tembakannya ke arah Jack. Lalu Jack pun akhirnya pergi meninggalkan Mika begitu saja. Keesokan paginya, Mika masih terus memikirkan kejadian semalam. Hingga Paul memasuki ruangannya dan melaporkan bahwa John bersama koleganya sudah mati. Kini tidak ada penghalang lagi untuk mencari serbuk putih. Paul juga memberikan informasi tentang pemberi donasi pada yayasan anak atas nama Mika, serta dalam aksi hilangnya serbuk putih milik Sam Gold bukanlah John, melainkan Jack. Mika yang mendengar hal itu pun sangat marah.
Lalu dia meminta Paul untuk memburu Jack. Bahkan mengarahkan Paul untuk mengancam saudaranya Jack dan membawa Sorter untuk melakukan ancaman. Tidak lama setelah itu, Paul pun sudah tiba di rumah saudara Jack, yaitu Billy, bersama Sorter dan para anak buah Micah. Di situ kemudian Paul meminta Billy untuk jujur dan memberitahu di mana keberadaan Jack. Namun Billy tidak mengetahuinya. Maka dari itu Billy disiksa oleh Paul dan anak buahnya. Saat Paul akan menyiksa putri Billy, tiba-tiba saja Sorter berubah haluan karena dia tidak ingin melihat anak kecil terlibat dan menderita. One on the two bodyguards. Then he turned the gun on. Namun aksi Sorter tidak bertahan lama dan dia pun tertembak oleh Lou. Lalu putri Billy pun diculik oleh Lou. Di lain sisi, sepertinya Avi dan Zack mengetahui bahwa putri Billy ditawan oleh Micah. Sehingga dia merencanakan pertemuan Jack dan Micah dengan membawa serbuk putih Sam Gold. Avi dan Zack menunggu Jack di lobi sementara pengawal mengantarkan Jack kepada Micah. Lalu terlihat Jack yang membawa tas berisi serbuk putih Sam Gold. Tanpa persiapan senjata apapun, Jack datang menantang Micah. Jack juga di situ melihat Rachel, putri Billy, di samping Micah yang menunduk ketakutan karena Micah mengancam akan menembaknya. Jack terus menatap Micah tanpa berkedip. Lagi-lagi tatapan Jack seolah menghipnotis pikiran Micah hingga terganggu. Lalu bukannya menembak Rachel atau Jack, Micah justru menembak dirinya sendiri.